Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang biopori. Air adalah salah satu bagian terpenting di dalam kehidupan manusia, di mana saat ini sumber air terbesar dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari tanah. Di daerah perkotaan saat ini, air tanah sudah berkurang, diakibatkan karena semakin sempitnya lahan terbuka yang berfungsi sebagai peresapan air hujan. Karena ada banyak lahan produktif beralih fungsi menjadi pembangunan, yaitu perumahan, ruko, infrastruktur publik. Nah, dengan berkurangnya peresapan, maka air hujan langsung mengalir ke sungai, yang selanjutnya menuju ke laut. Dan dengan banyaknya sampah yang berserakan dan terjadinya penebangan liar, sehingga mengakibatkan resapan air semakin berkurang. Mengakibatkan resapan air semakin berkurang ini merupakan tanggung jawab kita bersama, yaitu bagaimana kita menjaga agar sumber air tetap terjaga. Itu pun hanya dengan hal kecil. Jadi bagaimana kita mengendalikan air hujan menjadi air tanah, harus segera kita lakukan, seperti membuat sumur resapan atau membuat biopori di sekitar rumah kita. Nah, dampak dari biopori tersebut yaitu antara lain: 1. Berkurangnya air tanah akan menghambat pertumbuhan dari tanaman karena tidak mendapat sumber air dari tanah. Akibatnya vegetasi berkurang dan menggunakan rantai makanan di ekosistem. Dampak yang kedua yaitu gangguan pada siklus hidrologi. Evaporasi saat musim kemarau menjadi lebih besar karena sebagian besar air mengalir permukaan, bukan meresap ke dalam tanah. Nah, dampak yang ketiga yaitu banjir. Genangan air hujan yang melimpas keluar tak tertampung di badan sungai atau badan air lainnya. Banjir pun secara langsung dan tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat karena pengaruh banjir tersebut. Diakibatkan gangguan kesehatan, keterbatasan akses dan pelayanan masyarakat, bahkan hingga kerugian secara materi pun ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah wilayah di daerah tersebut. Baik, itu aja penjelasan tentang biopori. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab berkurangnya daerah resapan air beserta penjelasannya. Nah, faktor yang pertama ialah pembangunan infrastruktur publik. Nah, salah satu faktor penyebab berkurangnya daerah resapan air ini adalah karena berkembangnya pembangunan infrastruktur publik seperti jalan aspal, tol, betonisasi jalan, dan lain sebagainya. Nah, coba kita perhatikan. Dulu di sekitar jalan raya masih kita temukan ada lahan yang ditanami pohon atau minimalnya ada rumput. Namun, sekarang ini di sekitar jalan sudah dibeton sehingga tidak ada tempat air dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, banyak jalan yang tergenang air ketika hujan turun dengan lebat. Nah, faktor yang kedua itu ialah pembangunan pemukiman penduduk. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan pemukiman penduduk semakin lama semakin banyak, terlebih di ibu kota sekarang ini. Nah, dulu masyarakat membangun rumah ilegal di bantaran sungai itu, hal itu jelas akan mengganggu kesehatan lingkungan sungai. Nah, namun sekarang pemerintah telah merelokasi tempat tinggal mereka. Nah, masyarakat pendatang tidak lagi tinggal di bantaran sungai, melainkan di rumah susun atau rumah lainnya yang disediakan oleh pemerintah dengan harga yang paling murah. Nah, lahan untuk membangun perumahan warga inilah yang mengurangi daerah resapan air. Misalnya, yang mulanya ada tanaman dengan pohon-pohon sekarang berubah menjadi rumah warga. Nah, faktor yang ketiga teman-teman itu ada banyaknya sampah yang berserakan. Nah, banyaknya sampah yang berserakan jelas akan mengurangi daerah resapan air. Terlebih jika sampah tersebut adalah sampah non-organik seperti kaleng dan plastik yang mana air tidak dapat tembus. Nah, hal ini jelas akan menyebabkan air menjadi tergenang dan tidak dapat meresap ke dalam tanah.
Nah, sampah juga merupakan salah satu penyebab banjir, kawan-kawan. Nah, faktor yang keempat ialah penebangan pohon secara liar, teman-teman. Nah, kita semua tahu bahwa fungsi pohon salah satunya adalah sebagai penyerap air dan pengunci air di dalam tanah. Namun, sekarang ini pohon sudah jarang kita temukan, terlebih di kota besar sekarang ini karena alasan tertentu. Bahkan di hutan pun sudah ada banyak orang yang mendebang pohon tanpa izin. Nah, hal ini tentu akan sangat mempengaruhi siklus air, teman-teman. Air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan bertahan lama di dalam tanah. Nah, faktor yang kelima ini pembangunan fasilitas publik. Nah, pembangunan sekarang ini memang sangat besar. Selain infrastruktur dan pemukiman masyarakat, yang juga dibangun dengan pesat adalah fasilitas publik, kawan-kawan, seperti pusat pembelanjaan, hotel, atau yang lain-lain. Nah, pembangunan ini jelas akan mengurangi stok lahan kosong yang seharusnya dimanfaatkan sebagai daerah resapan. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab berkurangnya daerah resapan air. Memang semuanya adalah untuk kepentingan manusia yang tidak pernah puas. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang beberapa faktor berkurangnya daerah resapan air. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Nah, berikutnya kita kenali apa itu biopori. Penemu biopori adalah Profesor Kamil R. Brata, peneliti dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2007. Teknologi biopori ini memanfaatkan aktivitas organisme kecil seperti cacing untuk menguraikan sampah organik yang ada di dasar lubang resapan biopori. Umumnya, lubang ini dibuat dengan ukuran tertentu, biasa diameternya itu 10-30 cm dan kedalaman lubangnya 80-100 cm. Nah, ketika sampah di dasar lubang itu diuraikan oleh organisme seperti cacing, nah, di dalam tanah itu akan terbentuk secara alami rongga biopori yang akan menyerap air hujan yang masuk ke dalam lubang resapan biopori ini. Kemudian seberapa efektif pembuatan biopori terhadap luas daerah resapan air. Nah, kita lihat misalkan di sebidang tanah dengan ukuran diameter 10 cm, kalau tidak dibuat lubang resapan biopori, maka tanah yang diameter 10 cm itu hanya bisa menyerap air seluas 78,5 cm persegi. Tapi jika sebidang tanah yang diameternya 10 cm itu dibuat lubang resapan biopori, maka dihitung ternyata luas daerah resapan airnya mencapai 3.218 cm persegi, yang dimana 41 kali lipat dari luas bidang resapan yang awal. Jadi hasil dari pengukuran ini menunjukkan bahwa lubang resapan biopori itu sangat efektif dalam mengurangi runoff air hujan dan menghalangi terjadinya bencana seperti banjir. Nah, sekian tentang apa itu biopori. Terima kasih. Hai teman-teman, nah dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan biopori. Caranya sangat mudah teman-teman, bisa kalian ikuti dan pahami penjelasan yang saya akan berikan. Nah, untuk membuat biopori, beberapa cara yang akan kita perlu siapkan antara lain, yang pertama itu kita harus menentukan lokasi di mana akan dibuat biopori. Nah, setelah itu tanah digali. Nah, sebelum dilakukan penggalian, sebaiknya tanah tersebut disiram dulu supaya mudah melakukan penggalian.
Nah, selanjutnya bor tanah menggunakan alat manual ataupun menggunakan alat yang lain sesuai dengan diameter pipa yang akan digunakan. Setelah itu biasanya pembuatan lubang biopori ini menggunakan pipa PVC berdiameter 10-15 cm dengan panjang itu 100-120 cm. Setelah itu berikan lubang pada dinding sepanjang permukaan pipa. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai jalan bagi mikroorganisme atau organisme di dalam tanah yang akan membantu mengurangi atau mengurai sampah organik. Nah, setelah itu pipa tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali. Kemudian tutup bagian sisi dari pipa agar tanah tidak longsor. Setelah itu masukkan sampah organik ke dalam pipa, kemudian tutup pipa. Nah, itu sih cara pembuatan biopori, sangat simpel kan teman-teman. Menurut saya sih pembuatan lubang resapan biopori ini lebih cocok pada area yang mudah tergenang air karena akan membantu mengurangi genangan. Sekian dan terima kasih teman-teman, bye.